Jadi nanti kemungkinan, ya bukan kemungkinan ya, bakal ya. Nanti meetingnya akan terputus pada durasi 45 menit. Jadi teman-teman mohon pengertiannya. Nanti kalau misal Zoom-nya sudah berhenti, nanti langsung rejoin ke link yang tadi di-share oleh Kak Amel ya. Okay, so this is our second week in our TOS program. I hope you had a wonderful weekend last weekend. Me myself had a wonderful weekend by staying at home. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja ya pelajaran hari ini. Oke guys, sabar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah. Kak. Oke, oke, let's start. Jadi kemarin minggu kemarin kan kita udah belajar tentang listening ya. Sekarang kita masuk ke topik kedua yaitu tentang structure and written expression. Jadi ini adalah section kedua dalam tes TOEFL. Nah, dan ini adalah section yang my least favorite section karena oh boy, capek belajar ini. Nah, sekarang kita recap dulu. Jadi, seperti biasa, seperti pertemuan kedua kemarin ya, saya pengen tanya apa ya, kayak pemahaman dan ingatan teman-teman semua dan catatan teman-teman semua dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi nanti akan saya beri poin bagi yang bisa menjawab. Hari ini kita ada 3 pertanyaan yang boleh dijawab oleh 3 awardees. Kalau misal ada satu yang sudah jawab, gantian dulu ya. Jadi supaya semuanya kebagian. Oke, first question. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 2 dari 6 skills yang perlu dipahami dalam mengerjakan listening part A. Ya, 2 dari 6 skill yang kemarin gambarnya ada pie bulat dibagi 6, itu kan ada 6 skills untuk TOEFL part A. Ada yang bisa sebutin dan jelasin nggak? 2 aja dari 6 itu. Ya, catatannya dibuka PPT-nya. Silakan raise hand ya, kayak yang bisa jawab. Saya langsung utak-utak. Oke, Kak Fitriana. Silakan Kak Fitriana, the time is yours. Iya, halo, Kak. Ini skill untuk listening ya, Kak? Betul, listening khususnya part A. Ya, ada 6, ya. Seingat saya ada 6. Ini sebut 3. Di antaranya yang pertama restatement atau pernyataan ulang. Kemudian skill kedua negative expression atau kalimat negatif. Yang ketiga, yang ketiga suggestion atau saran. Oke, tadi Kak Fitriana bilang ada kakak menyebutkan 3 ya. Jadi restatement, negative expression, dan suggestion. Boleh jelasin lebih dalam tentang suggestion, Kak? Kalau secara literal artinya saran ya. Apa sih maksudnya saran dalam listening to full part A? Seingat nggak? Seingat saya, seingat saya Hmm? ada percakapan dua orang, Hmm? di mana eh, salah satu orang yang berbicara itu menjelaskan eh, eh, kalimat saran gitu, memberikan kalimat saran. Misalnya, apakah lebih baik berangkat sebelum pukul 7? Seperti itu. Jadi, seperti memberikan kalimat saran, tapi dalam bentuk, ya salah satunya bisa dalam bentuk pertanyaan, apakah baiknya gitu, seperti itu. Oke, wonderful, wonderful answer from Kak Fitriana. Terima kasih banyak. Jadi tadi Kak Fitriana menjelaskan tentang skill TOEFL Part A, khususnya yang suggestion. Bener banget. Jadi suggestion tuh kayak eh, ada 2 orang berbicara, terus biasanya second speaker atau speaker kedua itu menyarankan sesuatu. Nah, nanti kita suruhnya jawab tuh kayak
What does the woman or the man suggest gitu ya. Nah, itu tadi baru tiga kan, restatement, negative expression, dan suggestion. Selain itu ada tiga lagi, yaitu passive sentence, who and where, dan agreement. Itu untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa ceki-ceki lagi, buka-buka lagi materi yang sudah ada di Google Drive. Oke, second question. Kak Fitriana mundur dulu, giliran yang lain. Aduh, eh, Sebutkan tiga hal yang ditanyakan dalam pertanyaan jenis overview question pada listening part B. Ayo, listening part B. Kan ada yang overview, ada yang details. Kalau overview question, oke Kak Dini, silakan. Aduh. Oh ya, oke Kak. Kalau di part B itu overview-nya mengenai topiknya, settingnya, jadi di mana kira-kira tempatnya itu, percakapannya, dan speakers-nya Kak. Oke, Siapa yang kalau kira-kira sedang berbicara? oke, the speakersnya itu berarti tentang kira-kira siapa pembicaranya atau mungkin relasi keduanya gitu. Bagus banget. Benar, jadi kata Kak Dini ada topik, setting, dan the speakers. Good job. Terima kasih Kak Dini. Oke, last question. Nah, ini untuk menerapkan apa yang teman-teman pahami last meeting ya. Nah, berdasarkan pilihan-pilihan jawaban berikut, dapatkah Anda memprediksi topik teks pada listening part C? Silakan dilihat gambarnya. Di situ ada opsi untuk pertanyaan nomor 47 sampai 50. Coba teman-teman kira-kira topiknya apa nih based on these options? Silakan. Kak Tengku, silakan. Oh, Kak, yang lain. Ini Kak tentang makhluk hidup yang hidup million years ago Kak. Oke, dari mana Anda bisa menyimpulkan itu, Kak Tengku? Pertama di 47 itu ada dinosaurs. Mhm. Oke, Kemudian di 48 tuh million years ago. oke. Kemudian Oke. di pokoknya nih Kak tentang itulah Kak penelitian zaman dulu. Oke, wonderful. Betul sekali untuk Kak Silmi dan Kak Cornelia nanti ya, Kak ya. Masih banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Betul kata Kak Tengku, jadi ini tentang makhluk hidup yang sudah hidup apa zaman dahulu kala banget ya. Jadi karena di sini ngebahas yang nomor 47 itu ya macam-macam makhluk hidup lah ya, mungkin hewan. Kemudian kalau nomor 48 itu mungkin berapa kapan makhluk itu hidup ya. Terus yang selanjutnya itu tentang apa ya kayak excavation attempt atau upaya penggalian dan pembelajaran lebih lanjut mengenai makhluk ini. Oke, thank you so much untuk Kak Dini, Kak Fitriana dan Kak Tengku. Itu tadi udah dijawab sama teman-temannya. Teman-teman yang lain walaupun tidak teman jawab tetap harus paham ya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung masuk aja ke topik pembelajaran kita hari ini. Nah, pertama section 2 TOEFL itu terdiri atas 40 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 25 menit. Jadi, rata-rata tiap soal tuh harus dikerjain dalam waktu kurang lebih 37 detik. Nggak ada 1 menit ya, setengah menit lebih. Nah, inti dari section ini adalah menguji pemahaman tentang grammar. Nah, grammar ya, atau tata bahasa. Jadi, memang dalam pada umumnya ya, pada orang umumnya tuh grammar adalah momok untuk dipelajari dalam bahasa Inggris karena kayak ribet aja gitu loh kan banyak aturannya, banyak kayak ini harus begini itu harus begitunya gitu lah pokoknya sulit biasanya. Makanya itu saya kurang suka part ini. Nah, section ini itu jadi dua dibagi. Mungkin teman-teman yang udah biasa tes TOEFL udah familiar banget ya. Yang pertama itu ada structure dan yang kedua written expression seperti nama sectionnya. Nah, untuk structure ini dia lebih ke sentence completion atau melengkapi kalimat. Jadi dikasih satu kalimat yang masih ada blanknya. Nah, teman-teman nanti harus memilih opsi A sampai D mana yang baik untuk melengkapi kalimat tersebut supaya jadi kalimat yang baik dan benar. Jadi di sini mencari kata atau frase yang benar. Nah, untuk soal structure ini biasanya ada 15 soal.
Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ada kalimat, masih ada bagian kosong. Kita cari mana yang bisa melengkapi kalimat tersebut. Nah, beda dengan written expression. Kalau di structure tadi kita cari yang benar, kalau di written expression ini kita cari yang salah. Jadi dari satu kalimat ada beberapa part yang digarisbawahi. Salah satu dari 4 part itu ada kayak apa ya, kata atau frasa yang kurang tepat. Nah, kita harus nunjuk mana nih yang yang kurang tepat itu. Contohnya gini nih, ada satu kalimat ya. Ini kalimat we assume it's a complete sentence ya. Terus ada A, B, C, D-nya. Nah, terus kita pilih yang mana yang bisa diganti supaya kalimat itu jadi benar. Nah, kalau menurut saya pendekatan dalam mengerjakannya ada 3. Yang pertama itu pakai intuisi. Intuisi itu kayak apa ya, kayak feeling gitu loh. Pakai feeling kayak kita baca misalnya, terutama ini bagus untuk yang part 2 ya, written expression gitu. Kayak ya kita baca aja bolak-balik gitu. Kayaknya mana ya yang salah gitu. Mau pakai feeling aja, kayak menurut Anda mana yang kurang tepat gitu. Itu kalau pakai intuisi. Nah, bisa juga pakai analisis. If you are a superhuman and likes to study grammar, this is the perfect approach for you. Jadi kalau teman-teman suka grammar, suka belajar grammar, wow, you're so cool. Uh, Mending dianalisis aja. Jadi teman-teman pelajari semaksimal mungkin mengenai grammar dan tata bahasa ya selengkap mungkin. Terus nanti teman-teman analisis satu persatu soal yang disajikan. Nah, terus the last one, this is my favorite, itu intuisi tambah analisis. Jadi personally ini yang biasanya saya pakai untuk mengerjakan section 2 ya. Jadi pertama saya baca-baca aja kayak kira-kira mana nih yang salah, mana yang salah gitu. Kalau misal satu nomor nggak ketemu mana jawabannya, lewatin dulu, skip dulu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sampai semua yang bisa saya kerjain pakai intuisi itu habis. Nah, baru setelah itu saya analisis yang nggak bisa itu ini kayaknya mana yang benar gitu ya. Jadi apa namanya? Menurut saya ini yang paling time efektif ya, karena kalau yang intuisi itu sebenarnya cepet kan, kayak baca oh ini gitu, tapi kan nggak semua bisa digituin ya, semua soal nggak bisa semua soal digituin, kecuali memang kita pro banget dalam apa ya, dalam berbahasa Inggris gitu. Mungkin kalau teman-teman IELTS Band 9 bisa lah ya. Nah, tapi kalau menurut saya kalau dianalisis semua juga kok kayaknya nggak time efektif gitu loh. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Bisa yang intuisi atau dianalisis atau bisa combine keduanya ya. Uh, whichever floats your boat. Nah, dalam section 2 ini ada 3 komponen yang bakal kita pelajarin. Yang pertama itu menjawab soal mengenai kalimat sederhana, jadi satu klausa ya. Teman-teman pasti familiar banget dengan kalimat kalimat tunggal, kalimat jamak itu di SMA ya, sepanjang pendidikan inilah, pendidikan formal lah, pasti dipelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang kedua itu menjawab soal mengenai kalimat majemuk. Kalimat majemuknya 2 atau lebih klausa. Dan yang terakhir itu menjawab soal mengenai kalimat inversi. Jadi untuk hari ini kita fokus ke nomor 1 dan 2 ya, menjawab soal mengenai kalimat sederhana dan menjawab soal mengenai kalimat majemuk dulu. Untuk nomor 3 bisa kita bahas di next meeting. Oke, sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan mengenai yang tadi, yang sudah-sudah? Silakan raise hand kalau ada yang mau ditanyain atau disampaikan. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, let's move on. Menjawab soal mengenai kalimat sederhana atau satu klausa. Nah, di sini ada 5 hal yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama mengenai subjek dan verb. Subjek dan kata kerja ya. Kemudian yang kedua itu adalah object of preposition. Nanti kita pelajari. Kemudian yang ketiga ada tentang apositif. Apositif ya. Terus yang keempat itu mengenai present participle.
Dan yang terakhir itu mengenai past participle. Mungkin kalau di sini nggak ada yang baru lulus SMA ya. Kalau mungkin ada yang baru lulus SMA, mungkin beberapa istilah di sini familiar karena seingat saya waktu SMA itu ya diajarin lah tipis-tipis tentang grammar dan structure yang di sini, terutama past dan present participle. Oke, kita move on, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama mengenai subject dan verb. Sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Inggris itu wajib memiliki minimal satu subjek dan satu verb. Jadi kalau jadi setiap kalimat tuh harus banget ada itu subjeknya satu, verbnya satu. Kalau kalimat sederhana, kalau kalimat majemuk ya lebih gitu. Nah, skill yang perlu dikuasai untuk memecahkan masalah terkait keberadaan subjek dan verb itu ada 4, yaitu pemahaman-pemahaman tentang yang pertama part of speech, atau apa ya, status apa ya, kayak status kata gitulah ya, kalau bisa dibilang kayak suatu kata tuh terkategorikan sebagai apa. Kemudian yang kedua tentang subjek ya, subjek ya, apa saja yang bisa jadi subjek. Terus tentang verb. Verb ini biasanya jadi komponen besar dalam belajar tenses ya, karena ada verb bentuk satu, dua, tiga, verb ing, dan lain sebagainya. Itu dan bisa juga kata yang biasanya selama ini kita pahami sebagai verb, itu nggak jadi verb. Nah, itu yang tricky. Kemudian yang terakhir itu tentang tenses ya. Ada berapa sih tenses itu? Kayaknya berbelas-belas ya, banyak banget. I'm not gonna memorize all of them, and neither should you, I believe. Jadi ya paham tipis-tipis aja lah. Nah, kalau di soal TOEFL itu biasanya tipe masalah umumnya kalimat nggak ada subjek atau nggak ada verbnya atau dua-duanya. Jadi itu yang perlu kita selidiki dalam suatu soal di section 2 ini. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Pertama tentang part of speech. Part of speech itu klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya. Itu contohnya di sini ada ya, 1 sampai 8 banyak sekali. Ada nouns, ada pronouns, ada adjectives, ada verbs, adverbs, preposition, conjunction, dan artikel. Jadi selain apa ya? Jadi selain tahu artinya, misal di sini ada kata yang. Teman-teman tahu kan yang itu artinya muda ya. Itu tapi yang itu termasuk kata apa sih gitu? Apakah dia kata sifat? Apakah dia kata benda? Nah, itu yang perlu teman-teman pahamin ya. Terus kadang apa yang misal di sini ada yang itu sebagai adjektif. Tapi ada di suatu kondisi somehow dia itu nggak cuman jadi adjektif, bisa jadi nouns misalnya. Yang lady bisa jadi keterangan gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Ini dah catat ya, atau di screenshot juga boleh. Next. Terus pemahaman tentang subjek, subjek pelaku ya, SPOK. Nah, ini tadi yang saya bilang ada 6 kata atau frasa yang dapat dijadikan sebagai subjek. Yang pertama itu noun, pasti kata benda kayak a cat, something gitulah. Terus ada pronouns, kata ganti orang, I, you, they, we, she, he, it. Terus ada noun phrase. Jadi itu kayak noun tapi dia phrase. Maksudnya phrase itu lebih dari satu kata gitu loh. Jadi kayak pizza box, air conditioner, dan lain-lain. Nah, terus jiran. Jiran itu verb yang posisinya sebagai subjek dengan mengganti bentuk kata menjadi verb ing. Misalnya kayak riding, lying, touching. Nah, ini kan di sini umumnya kita taunya itu verb ya, kayak riding, lying, dodging, itu kan verb ing. Tapi dia bisa juga jadi subjek atau pelaku. Misal contoh kalimatnya itu kayak, eh apa ya tadi? I love riding. Enggak. Ini dulu, bentar. Riding is my favorite activity. Itu di situ dia jadi subjek atau pelaku. Terus ada to infinitive, yaitu adalah verb yang berposisi sebagai subjek dengan mengganti bentuk kata menjadi ditambahin to di depan verbnya. Jadi to cry, to shine, to love, etc. Dan yang terakhir ada noun clause.
Tadi ada noun phrase, ini noun clause ya. Kalau ini clausa dependent, berperan sebagai noun. Kayak apa ya? Agak-agak kayak noun phrase, tapi kalau phrase kan biasanya dua kata tuh. Kalau clause itu lebih panjang lagi, kayak the person whom I like, kayak what the teacher said, dan lain-lain. Jadi itu kayak clause itu lebih panjang daripada phrase ya. Terus tentang verb ya itu tadi ya kata yang mendeskripsikan kegiatan. Tapi di sini perlu hati-hati karena tidak semua kata yang kita kenal sebagai verb selalu berperan sebagai verb dalam suatu kalimat. Gitu. Ya, yang jelas perhatikan fungsi dan perubahan berdasarkan waktu. Kalau waktu misal jadi apa bentuk bentuk verbnya apakah verb 2 3 dan lain sebagainya. Terus kalau subjeknya apa kan bisa kan beda tuh kalau subjek ketiga tunggal verb bentuknya gimana sama bentuk kalimatnya. Oke. Terus tentang tenses ya, wow. This is not my favorite part. Ya, tata bahasa, grammar yang berbasis pada kata kerja atau verbnya. Jadi ada verb ed apa segala macam itu. Teman-teman pasti udah familiar sekali dengan hal ini ya. Silahkan pelajari secara mandiri aja. Or not. I won't judge. Nah, kita kerjain contoh soal nih. Silakan kalau ada teman-teman yang mau angkat tangan untuk menjawab. Yang sementara ditutup Kak Dini, Kak Fitriana, dan Kak Tengku. Oke, blank blank was backed up for miles. Oke, Kak Yuli. Apa yang backed up for miles on the freeway? Silakan. Uh, traffic. Traffic was backed up for miles on the freeway. Oke, Karena traffic. ya Karena traffic apa Kak? jadi subjeknya, kemudian was backed up jadi verbnya. Yaitu Oke, Kak. berarti verbnya was ya, was backed up. Kalau kita berarti di sini nyari subjek. Cars juga bisa jadi subjek loh, Kak. Kenapa nggak cars? Nggak bisa, nggak nyambung Kak. Cars itu Kenapa? jamak, kalau was kan tunggal. Ya, Oke, jadi nggak perfect. nyambung. Perfect, wonderful. Betul sekali. Jadi jawabannya C, traffic ya. Dengan alasan yang Kak Yuli sebutkan tadi. Jadi kalimatnya perlu subjek, tapi tunggal. Di sini kan ada subjek yang dua ya, traffic dan cars. Yang mana? Ya karena di sini ada was, ya pakai yang traffic. Oke, terima kasih Kak Yuli. Nah, kita masuk materi lagi ya. Nah, next ada apa nih? Object of preposition. Itu adalah sebuah frasa yang terdiri dari preposition, yang isinya tuh noun, noun clause, noun phrase, dan gerund, berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan. Nah, kalau menemukan ini yang didahului oleh preposition, itu bukan subjek. Nah, jadi ini kadang mengecoh ya. Kita kira dia itu apa subjek. Kita menyangka kalimat itu udah ada subjeknya. Ternyata yang kita kira subjek itu adalah object of preposition. Contohnya gimana? Nih, contoh kalimat after this exam, Tom will take a trip by boat. Nah, di sini after his exam itu adalah object of preposition-nya. Nah, subjeknya adalah Tom di sini ya. Dan verb-nya itu ada will, take. Will sebagai model dan take sebagai verb. Ya, jadi kayak apa ya, verb tuh nggak cuman verb isinya. Terus a trip itu objek dan by boat itu objek preposition. Jadi, eh begitu. Contoh soal nomor 2. Silakan. Yang sudah jawab, jangan jawab dulu ya. With his friend, Blank found the movie theater. Theater? Theater? Oke. Kak Tengku, wah nanti dulu Kak. Yang lain coba. Kalau kalau yang lain tidak ada yang bisa, oke Kak Cornelia, belum ya? Oke, silakan Kak. He, with his friend, he found the movie theater. Jadi yang B ya Kak ya? Ya, Iya, kenapa yang B Kak? eh, kenapa ya? Ayo kita
Coba perhatikan topiknya, object of preposition yang tadi saya jelasin. Ya. Subjeknya kan belum ada subjeknya di sini. Oke, betul. Ya kan? Jadi sangat benar kata Kak Cornelia. Di sini belum ada subjeknya. Jadi kayak kita masih mencari subjek. Dan di opsi hanya he yang bisa dipakai sebagai subjek. Nah, di sini with his friend kan kalau apa ya, kalau orang yang awam dalam bahasa Inggris itu kan pasti subjek itu kayak pasti orang atau sesuatu gitu. Mereka akan assume bahwa his friend inilah subjeknya. Tapi bukan ya, karena dia adalah object of preposition. Oke, makasih Kak Cornelia. Good job. Selanjutnya kita ke materi apositif. Sebentar. Apositif itu adalah bentuk noun atau noun phrase yang muncul sebelum atau setelah noun atau noun phrase yang memiliki fungsi sebagai penjelas subjek. Biasanya berupa keterangan, julukan, gelar, istilah, atau tempat yang menjelaskan subjek. Jadi, it's not a subject, but it's menjelaskan. Apa yang menjelaskan bahasa Inggrisnya? Menjelaskan dari subjeknya itu sendiri. Nah, contoh kalimat gini, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Jadi, apositifnya di sini adalah the best student in the class. Nah, yang bisa untuk apa ya, untuk tengar, untuk tanda itu, kalau kalimat ini dihilangkan, eh apa, kalau apa sih namanya? Kalau underline part ini dihilangkan, kalimat itu tetap bisa dipahami. Misalnya kayak Sally got an A on the exam. Tetap make sense kan kalimatnya. Nah, kalau kayak gitu berarti yang di underline itu adalah positif, adalah apositif gitu. Nah, contoh lainnya ini dia juga bisa muncul di tengah atau di depan kalimat. Contohnya yang apositif muncul di tengah kalimat ini, Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Jadi positifnya adalah a really good mechanic. Jadi kayak cuma keterangan gitu loh. Terus bisa juga di depan kalimat, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Nah, terus yang kayak lebih obvious lagi, itu kalau dia muncul di tengah, biasanya dia diapit dua tanda koma. Di sini kan ada dua koma ya. Aduh, mana sih coret-coretnya? Nah, ini. Di sini ada koma, di sini ada koma lagi. Ya, ini enaknya kalau dia di tengah kalimat itu begitulah ngebedainnya ya. Oke, cukup easy sih yang ini. Nah, contoh soal berikutnya. Blank, George is attending the lecture. Ayo, yang belum silakan. Waduh, Kak Tengku, Kak Cornelia, nanti dulu Kak. Ayo yang lain yuk. Ayo, ayo. Ini yang udah Kak Cornelia, Kak Dini, Kak Tengku, Kak Yuli. Ayo, ayo, yang lain, yang lain. Ayo, yang mana? Oke, Kak Dias. Nanti dulu Kak turun, Kak Tengku turun dulu tangannya. Oke, silakan Kak Dias. Jawabannya yang my friend enggak sih. My friend George is attending the lecture. Oke, kenapa my friend? Ah, soalnya kayak buat penjelas gitu temanku George lagi mengikuti kuliah gitu. Oke, karena yang penjelas berarti my friend-nya atau George-nya? George-nya. Oke, wonderful. Betul sekali. My friend ya jawabannya. Karena kalimat ini eh se enggak, my friend-nya keterangan. My friend-nya keterangan. Tapi sebenarnya agak setara sih ya. George attending the lecture bisa, atau my friend is attending the lecture bisa. Jadi ini kayak setara sih, bisa dua-duanya ya. Jadi pilih opsi yang paling make sense, yaitu my friend gitu loh. Jadi bisa juga kalau di sini yang dianggap sebagai apositif itu George-nya. Enggak, yang ke positifnya my friend-nya justru. Tapi ya sama aja kalau di sini ya, agak-agak agak membingungkan, tapi kalau di sini setara. Jadi bisa
Bisa dianggap subjeknya George, bisa dianggap subjeknya my friend. Silahkan keyakinan masing-masing ya. Yang penting dipilih di opsi itu yang paling make sense adalah D. Oke, thank you Kak Dias. Next tentang present participle. Nah, jadi present participle itu bentuk verb ing dari sebuah verb. Nah, dia itu sering mengoceh lagi. Sorry, mengecoh seolah bertindak sebagai verb ternyata hanya sebagai adjektif atau kata sifat. Contohnya begini. Oh, ini cara bedainnya, sorry. Cara bedainnya itu kalau dia sebagai verb itu selalu diawali dengan to be. To be ya, is MR. Itu kayak the man is talking to his friend. Jadi di sini talking atau verb ing-nya di sini itu sebagai verb karena diikuti to be is. Nah, dia kalau sebagai adjektif dia nggak diawali to be. Misalnya, the man talking to his friend has a beard. Nah, talking di sini adalah adjektif atau memperjelas apa sih klausa the man talking to his friend. Jadi di sini subjeknya itu the man talking to his friend. Verbnya apa? Verbnya has. Begitu. Oke. Nah, langsung soal. Waduh, tinggal 3 menit. Ayo silakan. Yang mau menjawab. Yang sudah dulu. Yang belum, ayo. Bangun, bangun, bangun. Ayo, yang mana? The child, titik-titik, playing in the yard is my son. Aduh, Kak Tengku lagi. Oke, dikip dulu, Kak. Kalau misal nggak ada yang jawab, Kak Tengku boleh jawab. Ayo, ayo. Anyone? Satu, dua, tiga. Oke, silakan Kak Tengku boleh jawab. Saya jawab dengan intuisi ya, Kak. Oh, boleh. Jawabannya A, Kak. Now ya. The child Ya, now playing in the yard is my son. Kenapa now, Kak? itulah intuisi, Kak. Susah kita jelasin. Wah, Anda ini ya. Karena is my Passion son kan dulu. udah apa tuh, Kak? Is verb, my son objek. Mm-mm. Jadi Oke. nggak mungkin masuk lagi 2 verb dalam satu kalimat ya kan, Kak? Iyalah. Oke. Make sense, make sense. Nah, itu yang saya maksud intuisi ya. Kayak you can't really tell why, but you know which one is the right answer. And it's right, it's now. Jadi verb dalam kalimat ini adalah is. Kata playingnya itu bukan verb, melainkan masih keterangan adjektif dari subjeknya the child now playing in the yard. Anak yang sekarang lagi mainan di halaman, itu anak saya gitu ya. Oke, good one Kak Tengku. That's a smart move. Oke, last one. Aduh, sampai ini. Past participle. Kalau past participle itu adalah bentuk ketiga dari verb. Ya, jadi dia juga sering mengecoh seolah bertindak sebagai verb, ternyata hanya sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, cara bedainnya, kalau dia sebagai verb, itu selalu diawali oleh has, have, had, atau to. Jadi misal, Raditya has written 8 novels. Di sini written adalah verb karena diawali has ya. Nah, kalau dia sebagai adjektif doang, dia nggak diawali oleh has, have, had, atau to. Contoh kalimatnya, the novels written by Raditya are my favorite novels. Jadi di sini klausa subjeknya the novels written by Raditya. Di situ ya. Apa verbnya are. Oke. Contoh terakhir, silakan. The packages blank mailed at the post office will arrive Monday. Kira-kira apa jawabannya? Sebenarnya kalau udah jawab boleh angkat tangan. Sekali lagi maaf atas ketidaknyamanannya. Belum share screen. Sebentar. Eh, sebentar. Oh God, this is hard. Okay. Is that working? Okay, good. Oke, ya. Oke, sampai sini ya tadi. Kelihatan, teman-teman? Oke, lanjut ya. Tadi sampai ini, udah ya. Nah, ini tadi soalnya. Belum ada yang jawab kan tadi? Oke, silakan yang mau jawab.
Yang udah pernah jawab boleh angkat tangan, tapi tetap diutamakan yang belum. Kak Yuli, oke, tunggu ya Kak ya. Kalau tidak ada yang jawab, baru silakan. Oh, Kak Silmi, belum ya Kak Silmi? Oh ya, belum. Silakan Kak Silmi. Yang mana Kak? Jawabannya A bukan. Ah, have. Kenapa? Suaraku masuk gak? Kedengeran? Kedengeran? Nah, kan kalau pas participle tuh dia kayak have atau ada have atau had gitu loh di depannya. Oke. Correct me if I'm wrong ya. It's okay. It's okay. Salah nggak apa-apa. Bener gak sih? Ya, nggak tahu. Oke, kita lihat kuncinya ya. The packages have, iya tah? Betul sekali. Jawabannya have. Kenapa? Karena verb dalam kalimat ini adalah will, ya. Jadi kata sepanjang ini the packages blank 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 mailed at the post office itu masih subjek, ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang bukan subjek maupun verb, gitu. Jadi di sini them ini bisa sebagai subjek, were itu sebagai verb, just itu eh keterangan sih ya, keterangan. Nah, jadi eh bentar guys. Ini salah kuncinya, guys. Sorry, ini kuncinya salah. Bukan A jawabannya. Jawabannya D ya. Jawabannya just karena have dan were di sini itu verb juga. Sebentar tak benerin ini. Ini yang benar adalah just ya. Jadi, yang benar adalah the packages just mail at the post office will arrive Monday. Maksudnya apa? Maksudnya paket yang, aduh, maaf, paket yang baru saja dikirimkan di kantor pos akan sampai pada hari Senin. Jadi kayak kalau keterangannya benar, alasannya verbnya di sini adalah will. Jadi udah ada verb. Dan di sini the packages bla 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 bla. Ini masih subjek ya, masih subjek sepanjang ini. Jadi subjeknya ini kita cari rangkaian subjek yang bukan verb. Have ini bisa jadi verb. Salah. Were juga verb. Dan ini subjek yang kayak subjek sendiri tapi kayak wagyu gitu. Kok wagyu, wagu gitu loh. Jadi ini juga salah ya. Jadi yang benar adalah just. Just, oke? Oke. It's okay Kak Silmi. Nggak apa-apa salah. Kuncinya juga salah. Kita manusia boleh salah. Oke, next ya. Nggak next sih kayaknya. Oke, napas dulu. Jadi itu tadi agak agak sulit ya guys ya. Banyak materinya ada 5 poin di sana. Silakan kita nafas. Teman-teman nafas dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyain kayak apa sih itu tadi? Silakan bisa di saya kasih kesempatan untuk bertanya di sini. Ini page breaknya. Ayo, pusing nggak tuh? Saya aja pusing. Jujur nih saya nggak pernah terlalu belajar grammar ya. Jadi kayak pembiasaan aja banyak-banyak baca. Jadi itu kayak kayak yang saya bilang tadi intuisi kayak kalimat ini kayaknya aneh deh. Jadi jangan dipilih gitu. Yang mana yang bikin aneh gitu kita jadi paham. Oke, ada yang mau tanya? Satu, dua, tiga. Oke, gas. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, menjawab soal mengenai kalimat majemuk, dua atau lebih klausa. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi pada kalimat majemuk, subjek dan verbnya nggak cuma satu, melainkan menyesuaikan dengan jenis dan jumlah klausanya. Nah, di sini kita juga perlu memperhatikan konektor atau penghubung. Apa ya, kalau bahasa Indonesia kata penghubung gitu loh. Nah, di sini kita pelajari 3 jenis konektor. Yang pertama coordinate connector, yang kedua adverbial connector, dan yang terakhir noun clause connector. Oke,
Yang pertama coordinate connector. Coordinate connector itu adalah penghubung yang menghubungkan dua klausa sederhana atau lebih yang terdiri dari subjek dan verb di setiap klausanya. Nah, dia itu terletak di tengah klausa dan didahului tanda koma. Nah, ini kata-katanya tuh ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ini ya. Disingkat jadi set boy. Jadi ada so, and, but, or, dan yet. Jumlah dalam kalimatnya, jumlah konektornya ini, dia itu menghubungkan subjek dan verb berjumlah sama, sementara koordinat konektor berjumlah n-1. Jadi kayak misal, bentar. Jadi kayak misal di kalimat itu ada 2 subjek dan 2 verb, berarti konektornya ada 1 gitu loh. Jadi kayak kalau jumlah verb dan subjeknya sama dengan n, jumlah koordinat konektornya adalah n-1. Contohnya, Tom is tired, koma, di situ ada koma ya, ini yang disebut di atas tadi, yet he is not going to sleep. Jadi yet di sini adalah koordinat konektornya yang menghubungkan 2 kalimat. Tom is tired dan Tom is not going to sleep gitu ya. Jadi di sini yang tebel, yang bold ini adalah subjeknya, yang italic ini adalah verbnya. Oke. Nah, letak dalam kalimatnya itu dia di antara klausa. Jadi klausa pertama itu kayak Tom is tired, terus adalah dia. Terus klausa selanjutnya setelah tanda koma ya. Ini rumusnya subjek, verb, tambah koordinat konektor. Salah gimana kok tambah? Maksudnya slash koordinat konektor, terus habis itu subjek, terus habis itu verb lagi. Nah, contoh soal nomor 6. Nah, masih. Nah, a power failure occurred, koma, apa? The lamp went out. Silakan yang mau menjawab bisa raise hand. Ini Kak Yuli raise hand lagi atau lupa nurunin? Oke, Kak Bala. Kak Bala belum nih dari tadi, belum kedengeran suaranya. Silakan Kak Bala. Dijawab. Oke, B. ya. Iya, B. Kenapa, Kak? Karena menceritakan apa nih ya? Powernya rusak terus lampunya mati. Oh iya, berarti kayak apa ya, sebab akibat ya Kak ya. Karena Ya, power failure jadi lampunya mati. Coba kita cek. Betul, jawabannya B. Karena kalimat itu majemuk sederhana. Ya, jadi kayak apa ya, nggak saling ketergantungan kalimat. Ingat waktu sekolah tentang kalimat majemuk. Kalau kalimat majemuk sederhana itu apa ya, kayak levelnya tuh sama. Jadi nggak ada induk kalimat, nggak ada anak kalimat. Masing-masing kalimat itu bisa berdiri sendiri. Misal a power failure occurred. Udah, misal sampai situ tuh udah make sense kalimatnya. Terus the lamps went out. Itu juga udah make sense kalimatnya. Jadi itu disebut kalimat majemuk setara ya. Nah, dia membutuhkan koordinat connector. Nah, dari opsi ini, ingat tadi set boy ya, yang merupakan koordinat connector adalah so. Betul sekali Kak Bala. Saya tak kasih bintang. Oke, next. Kita bahas tentang adverbial clause connector. Nah, ini adalah menghubungkan adverbial clause atau klausa yang berisi kata keterangan. Nah, ini mulai masuk ke ranah eh ya, ke ranah-ranah yang ada keterangannya, nggak terlalu setara ya. Nah, jenis-jenis itu ada beberapa, ada konektor tentang time, cause, condition, contrast, manner, dan place ya. Jadi tentang waktu, tentang penyebab, tentang kondisi, tentang kontras atau kebalikan, terus ada manner itu kayak apa ya? Kayak seperti gitu. Terus sama place, tentang tempat. Nah, letaknya di dalam kalimat itu dapat di antara klausa atau di awal kalimat dengan ditambah koma. Contohnya gini, kayak Bob went to school even though he felt sick. Ini kalau di tengah kalimat. Jadi yang jadi apa adverbial clause connector adalah even though. Meskipun ya, Bob tetap pergi sekolah meskipun dia merasa sakit. Ini kalau peletakannya di tengah kalimat. Kalau dia di awal kalimat,
begini. Jadi harus even though Bob felt sick, he went to school. Jadi kalau konektornya di depan, dia setelah klausa pertama dikasih koma dulu, baru move ke klausa selanjutnya ya. Jadi meskipun Bob sakit, dia tetap pergi sekolah begitu. Oke. Oke, contoh soalnya. Silakan. Blank was late, I missed the appointment. Nah, oke. Yang mana nih? Silakan. Kak Fitriana udah belum tadi? Udah. Nanti ya Kak Novita. Oke, boleh Kak Novita silakan. Halo Kak Eh, Novita. saya Kak, Iya. oke. Em, Jawabannya itu yang delta. Since he was late, I missed the point. Since he was late, I missed the appointment. Kenapa pilih D? Karena gimana ya Kak? Karena itu ada dua kalimat. Mm-mm. Kan kalau dua kalimat itu nggak bisa subject verb harus ada em, adverbial clause atau maksudnya harus ada konektornya di salah satu kalimat. Nah, di sini juga Iya. ada koma di tengahnya. Berarti kemungkinan besar konektornya itu di depan kalimat atau kalimat pertama. Jadi yang konektornya itu yang since itu. Oke. Since he was late, I missed the point. Oke, coba kita cek ya. Betul sekali, jawabannya D, since he. Nah, ini alasannya ya karena itu kalimat majemuk ya, seperti yang tadi Kak Novita jelasin, di sini ada koma. Berarti kita bisa simpulkan bahwa konektornya ada di depan. Nah, di aduh, di sini kan dia ada dua kalimat ya, titik-titik was late sama I miss the appointment. I miss the appointment udah jadi kalimat sempurna, udah ada subjeknya I, miss dan ada verbnya di situ miss. Nah, tapi kalau di kalimat pertama juga belum ada subjeknya ya, baru verb doang. Berarti kita harus cari apa yang ada subjeknya. Ada subjeknya bisa I. Di situ bisa A juga. I was late, I missed the appointment bisa juga. Tapi karena di situ ada koma, tapi karena di sini kalau kita cermati kalimatnya itu adalah sebab akibat, berarti kita fokuskan ke ada adverbial konektor sebagai clause, apa sebagai cause yang tadi ya penyebab sebab akibat. Yang mana di sini adalah since karena ya. Kalau bisa diartikan literally dia since lah. Karena dia terlambat, saya melewatkan janji, perjanjian gitu ya. Oke, bagus banget Kak. Kak siapa tadi? Sorry. Kak siapa tadi ya? Lupa Kak Novita ya? Dia Iya, bukan. Kak. Oh iya, oh, udah deh. Oke, makasih Kak Novita. Next ya. Nah, ini kalau ini sedikit tambahan tentang adverbial clause-nya ada tentang pola peringkasan. Jadi kalau di sini ada dua. Yang pertama itu adalah abridgment. Jadi dia menghilangkan subjek pada sub clause dan mengganti verb utama menjadi present participle, verb ing, yang mana itu adalah kalimat aktif, dan past participle, verb 3, kalau dia kalimat pasif. Jadi polanya connector, itu subjeknya dihilangin, langsung ke verb. Contohnya, ini dua contoh kalimat ya. Misal aktifnya, since I fell in love, I leave my home. Nah, kalau abbreviatednya, abridgmentnya, itu since feeling love, I leave my home. Jadi di sini setelah konektor, dia nggak ada subjeknya. Langsung kayak dimasukin subjeknya tuh ke kalimat berikutnya gitu ya. Jadi, since feeling love, I leave my home. Itu kalau kalimat aktif. Nah, terus kalau kalimat pasifnya, contohnya nih, yang sebelum disingkat, when I am loved by her, I leave my home. Kalau udah disingkat, when loved by her, I leave my home. Jadi, untuk setelah konektornya, subjeknya dihilangkan. Ini bisa seperti ini, ya. Ini untuk sekedar enrichment aja buat teman-teman.
Nah, selain abridge, nah syaratnya, nih ada syaratnya juga lupa. Syaratnya yang pertama itu subjek pada main clause dan sub clause-nya harus sama. Jadi kayak ini contohnya nih, yang kalimat aktif itu kan since I fell in love, I leave my home. Jadi sama-sama I subjeknya. Jadi nggak bisa kalau satunya I, satunya he, satunya you atau apa gitu, nggak bisa, harus sama. Terus yang kedua itu nggak tidak terdapat modal verb pada sub clause, ya. Itu harus apa ya kalimat setara aja gitu loh. Nah, terus ada juga pola peringkasan yang reducing. Nah, dia menghilangkan konektor sekaligus subjek dan mengganti verb utama menjadi present participle dan past participle. Sorry. Present participle pada kalimat aktif dan past participle pada kalimat pasif. Contohnya nih, when he meets my sister, he feels so blue. Ini contoh kalimat aktifnya. Nah, setelah di-reduce, meeting my sister, he feels so blue. Coret. Nah, bentar. Nah, perhatiin di sini yang hilang adalah when dan he. Ya, jadi konektornya hilang, subjeknya juga hilang. Ini. Jadi langsung meeting my sister, he feels so blue. Terus juga bisa di kalimat pasifnya awalnya gini, as she is given a cake, she climbs the tree. Setelah di-reduce dia jadi given a cake, she climbs the tree. Nah, di sini S-nya hilang, she-nya juga hilang, dan is given tinggal given-nya aja. Setelah diberikan sebuah kue, dia memanjat pohon. Gitu. Nah, ini juga syaratnya agak mirip sama yang tadi, subjeknya harus sama. Yang atasnya kan sama-sama he. Jadi kayak kalaupun satu hilang, kita tuh tetap bisa merujuk ke subjek klausa berikutnya gitu loh. Jadi kalau kalau kita misal ketemu kalimat kayak gini nih, meeting my sister, he feels so blue. Jadi siapa yang bertemu sisternya ya he ini gitu loh. Agak jelimet ya. Ya, sabar ya guys ya. Oke. Kita next dulu ya. Ini enrichment aja. Ini lebih ke sering muncul di novel ya. Kalau teman-teman baca novel English nih, sering banget kalimatnya disingkat-singkat. Tapi kayaknya jarang di TOEFL keluarnya. Nah, ini yang terakhir tentang noun clause connector. Jadi ini adalah jenis konektor yang menghubungkan noun clause dan main clause. Nah, jadi di sini klausanya tuh nggak setara, kalimat tidak setara ya. Jadi ada kalimat yang jadi induk, ada klausa yang jadi induk, ada klausa yang jadi anak. Nah, perannya itu sebagai object of verb, terus sebagai object of preposition, dan sebagai subject. Nah, kalau dia sebagai object of verb, itu apabila noun clause connector terletak setelah verb clause utama dan menjadi objek dari verb tersebut. Nah, ini contohnya di sini. Object of verb-nya ini konektornya adalah when, ya. Jadi dia setelah verb klausa utama di sini I know. I know itu adalah kalimat utamanya. Nah, when baru setelah itu he will arrive. Gitu. Nah, terus dia juga bisa sebagai object of preposition apabila noun clause connector terletak setelah preposition. Preposition ya, kayak on, above, in gitu ya. Contohnya, my behavior will depend on how you treat me. Gitu. Jadi, apa namanya, dia tuh kayak, apa ya, agak-agak kayak kata tanya tapi dia tidak berfungsi sebagai kata tanya gitu. How itu kan kata tanya ya, tapi di sini nggak berfungsi seperti itu, tapi sebagai konektor. Nah, noun clause konektor ini ada beberapa ya, di sini ada what, which, why, when, where, dan lain sebagainya. Ini bisa di screenshot aja atau nanti saya share di sini.
eh begitu. On nih, prepositionnya on dia ya. Terus di situ ada konektornya how, begitu. Terus dia juga bisa sebagai subjek apabila noun clause konektor terletak sebagai subjek. Dalam kondisi ini noun clause yang menjadi subjek dari kalimat. Contohnya nih, whoever is coming to the party must bring a gift. Jadi dia konektor tapi sebagai subjek kayak whoever. Whoever itu kan maksudnya siapa aja, siapa saja yang datang ke pesta harus bawa hadiah. Jadi di sini dia bukan berperan sebagai konektor, ya berperan sebagai konektor juga, tapi dia juga sebagai subjek gitu loh. It's a little hard, isn't it? Tuh contohnya. Oke, silakan. Last question for today. Nomor 8 yang bisa raise hand. Nanti kita review lagi ya materi yang belakang-belakangan tadi kok kayaknya sulit. Ayo silakan. TTTT was late caused many problem. Kak Novita, udah. Ayo, oke. Oh, Kak Via. Kak Via belum. Silakan Kak Via. Halo Kak. Jawabannya the driver was late caused many problem. Oke, berarti B ya. Kenapa pilih the driver, Kak? Karena menurut saya itu udah ada verb, udah ada konektor, tapi belum ada subjeknya Kak. Oke, belum aja subjek. Oke, coba cek. Now, di sini dia Oh sorry Kak. yang it's okay, nggak apa-apa. It's okay. BTW, jangan takut salah ya. Kayak mungkin ada yang nggak berani takut jawab karena takut salah atau takut ditanyain sebabnya apa, nggak apa-apa kok. Nggak usah malu, nggak usah, inti salah, inti ya. Kalau udah pinter ngapain kita belajar lagi? Gak usah belajar gitu loh. It's okay. Salah nggak apa-apa ya. Kayak kayak Kak Tengku tadi loh, keren tuh caranya. Nggak usah it's okay gitu loh, nggak usah terlalu khawatir tentang penjelasan ya. Oke, Siap nggak apa-apa Kak. Kak Via. Semangat. Siap Jadi Kak, jawabannya makasih itu Kak. yang A. Oke. Jadi dia terdapat dua verb ya di sini di kalimat ini, was dan caused, yang masing-masing memerlukan subjek. Nah, he itu subjek dari was. Ntar ada coret-coret. Nah, he itu bisa jadi subjeknya was. Nah, sementara that itu menjadi konektor. Nah, di sini that-nya itu konektornya. Konektornya ya. Menjadikan status he was late sebagai subjek dari verb cause. Jadi cause-nya itu apa? Konektor that itu menyebabkan statusnya he was late. He was late. Jadi the whole thing ini menjadi subjek dari verb cause. Jadi ini udah apa ya? Udah kompleks ya. Nggak kayak tadi kan jelas yang ini verb ini subjeknya ini, subjek ini verbnya itu. Kalau di sini dia udah mulai tumpang tindih. Jadi ada satu dua kata yang dia itu berperan sebagai sesuatu, tapi dia juga berperan sebagai hal lain pada klausa selanjutnya. Tuh. Nah, kalau pusing, ya sama saya juga pusing. Saran saya lebih ini aja, teman-teman banyakin baca ya. Jadi banyakin baca, apapun lah, apalah artikel gosip kah, puisi kah, cerpen kah, novel kah, komik kah. Misal apa yang baca webtoon, mungkin webtoonnya diubah jadi bahasa Inggris. Jadi webtoon teman-teman bacanya versi Englishnya mulai dari situ ya. Kalau teman-teman udah punya apa ya perbendaharaan kata, kalimat, klausa, frasa yang banyak, teman-teman tuh pasti bakal apa ya? Itulah tadi kayak pakai intuisi gitu loh. Kayak dibaca kok ini kayaknya nggak pas ya pakai yang ini. Kok pasnya pakai yang ini gitu. Nah, terus juga eh, jangan apa ya? Jangan terpaku pada jangan selalu terpaku pada mencari jawaban yang benar. Kadang jawaban yang benar bisa ditemukan dengan
menghapus jawaban yang salah. Jadi teman-teman cari dulu di opsi itu. Mana yang nggak mungkin itu jawabannya. Terus dicoret ya. Aduh, oh ya. Ya di figuratively dicoret kayak gitu. Nah, dengan begitu tuh lama-lama teman-teman bakal fokus gitu loh kayak misal nih kayaknya yang C nggak mungkin deh. Terus yang D juga enggak. Berarti kemungkinannya tinggal A atau B. Di situ teman-teman baru mulai kayak ngetektokin, nyocok-nyocokin. Kira-kira mana yang lebih cocok? That he atau the driver? Ya, kalau misal pakai the driver, kan the driver berarti bakal jadi subjek dari was. Nah, terus cause many problems-nya, cause-nya nggak punya subjek dong. Nah, gitu. Jadi, teman-teman coba mulai menganalisis jawabannya juga. Nggak cuman kayak dibaca bolak-balik soalnya. Kalau dibaca terus ya kayak pusing doang nggak sih gitu. Jadi itu kunci teman-teman kalau mentok. Kayak, aduh udah nggak ngerti lagi. Ini apa aku nggak paham kalimatnya gitu. Coba cermati jawabannya. Rule out atau coret yang menurut teman-teman nggak mungkin ini jawabannya. Dengan gitu kan teman-teman lebih fokus untuk mencari jawaban yang benar. Gitu ya. Info agak memusingkan ini tentang konektor-konektor. Nah, ini masih ada sedikit tentang abridgment atau peringkasannya kayak yang tadi ya, tentang yang konektor sebelumnya. Jadi, cara yang pertama adalah abridgment. Jadi, peringkasan pada noun clause dengan cara menghilangkan subjek pada subclause-nya. Jadi, konektornya dihilangin. Terus contohnya nih, noun clause-nya, I don't know what I should do. Sementara abridgment-nya, I don't know what to do. Jadi itu benar-benar apa ya dari kalimat I don't know what I should do. Itu kan kelihatan banget dia kalimat majemuk ya. Tapi abridged versionnya dia I don't know what to do. Kayak nggak apa ya, nggak kelihatan kayak dua kalimat, nggak kelihatan kayak kalimat majemuk. Begitu. Jadi hati-hati juga yang seperti ini kadang membingungkan ya. Cuman kayaknya kalau kalau pengalaman saya sih jarang ya tentang peringkasan ini keluar di keluar di soal soal beginian lah, soal TOEFL. Ya lebih seringnya keluar di bacaan tentang ya bacaan apalah artikel novel lebih seringnya ya. Nah, ini juga ada syaratnya. Syaratnya khusus konektor WH question kayak where, why, how gitu ya. Sama dia terdapat modal verb pada subclause dan subjek pada subclause dan main clause-nya harus sama. Jadi itu syarat abridgment. Kayak satu lagi. Oh ya, ada omitting juga. Omitting ini peringkasan pada noun clause dengan cara menghilangkan conjunction pada subclause-nya. Jadi conjunction-nya yang dihilangkan. Contohnya, ini aktifnya I believe that I can fly. I believe that I can fly. Ada dua klausa ya. Ada I believe dan I can fly. Di situ omittingnya atau disingkatnya jadi I believe I can fly. I believe I can fly. Gitu. Nah, ini omitting ini khusus untuk konektor that. Jadi that itu sering nggak ditulis ya. Kecuali mungkin kalau disuruh bikin esai, suruh bikin misal 1.500 kata gitu. Itu bisa kita tambahin di situ kalau word count-nya nggak masuk. Jadi untuk disumpel-sumpelin aja gitu ya. Oke. Woo, that's wild. Oke, itu tadi materi tentang baru dua ya. Baru tentang kalimat sederhana dan menjawab soal kalimat majemuk. Yang kalimat sederhana saya yakin kayaknya mudah ya, cenderung mudah untuk dipahami. Yang kalimat majemuk ini yang agak tricky, agak tricky. Jadi kalau teman-teman merasa kesulitan, jangan kayak, iya aku kok nggak bisa ya, kok ini ya, kok aku nggak paham ya nggak apa-apa. Belajar pelan-pelan aja, jangan apa ya, don't be too hard on yourself gitu. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau tanya, mau kayak kok gitu gitu. Iya, Kak Via, silakan. Iya Kak, mau tanya Kak yang tadi tentang
konektor sebagai subjek. Nah, itu ada nggak sih Kak ciri-cirinya konektor sebagai subjek, terus ada konektor sebagai konektor. Kadang-kadang suka bingung itu Kak. Makasih Kak. Oke, ditampung dulu ya. Kayak gimana tadi Kak? Boleh diulangin? Oh iya Kak, tadi kan ada tuh di slide sebelum-sebelumnya itu konektor sebagai subjek. Terus ada juga Mm-mm, yang dia itu konektor memang sebagai konektor. Nah itu mm-mm. gimana ya Kak ciri-cirinya Kak supaya kita itu bisa tahu kalau oh ini tuh konektornya subjek toh gitu Kak. Ini tuh konektor gitu. Saya Oke. suka bingung bedainnya Kak gitu. Mm-mm. Ya, saya Iya juga Kak. bingung. Oke, makasih pertanyaannya Kak Makasih Tia. Kak. Iya, iya sama-sama tadi ditampung dulu ya Kak ya. Oke, oh ya, Kak Tengku udah open mic nih. Silakan Kak Tengku sama Kak Bala. Kak Tengku dulu ya. Kalau saya saran sih Kak, Iya, gimana kalau Kak? bisa dikasih kuis kayak yang listening kemarin sehingga pembelajaran hari ini lebih melekat di hati kami Kak. Oh ya, betul sekali Kak. Sebenarnya maunya ya gitu, tapi kayaknya apa ya? Ya mungkin kapasitas teman-teman beda ya. Tapi kalau saya menilainya materinya hari ini cukup padat, jadi takutnya teman-teman apa ya terlalu Maksudnya nanti gitu. boleh dikirim besok Kak ke web gitu, Oh iya, oke boleh. ke Sebenarnya saya grup WhatsApp. siap. Sebenarnya saya udah nyiapin apa kuis, tapi untuk ini untuk meeting selanjutnya. Jadi kuis untuk section structure and written expression tuh jadi satu. Nanti Oh boleh setelah Kak. pertemuan kedua. Itu Ada lebih kok Kak, berat tenang nanti, aja. Kak. Hobi bener Kak Kalau Tengku di nih. jamak Apa lebih berat, soal. Tapi ya bener sih, dengan mengerjakan jadi lebih lebih melekat. melekat Oke, ya. makasih Kak Tengku sarannya. Tadi Kak Bala kayaknya ready to speak deh. Oh ya Kak Novita, nanti ya Kak Bala dulu. Silakan Kak Bala. Mungkin Kak Novita dulu. Oh ya udah Kak Novita dulu monggo. Halo Kak Dia, aku Halo. mau nanya. Hmm, Tadi itu kan konektornya banyak banget ya Kak. ya. Tadi karena terlalu cepat jadi masih agak bingung penggunaan misalkan who sama whoever, terus when, whenever, how, however, terus apa lagi ya yang tadi ya, yang kayak mirip-mirip gitu Kak. Soalnya kayak masih bingung untuk penggunaan di, di kalimatnya. Oke. Sama bedanya abridgment sama reducing itu apa ya Kak? Soalnya itu kayak sama atau sebenarnya ada bedanya gitu. Mm-mm. Oke. Oke, mungkin itu aja Kak. Thank you. Oke, makasih pertanyaannya Kak Novita. Wah, oke, selanjutnya Kak Bala. Kayaknya saya nggak bisa jawab semua, nggak apa-apa ya. Nanti Hmm. mungkin saya cari-cari dulu jawabannya. Terus Eh, kita bahas di next meeting. Iya, iya, silakan Kak Bala. mau Sorry. tanya untuk materi yang pertemuan minggu kemarin itu emang satu aja ya? Satu slide aja. Kok cuma satu slide? Di Iya, di Google Drive apa di mana, Kak? Google Ini Drive. Cuma satu, coba iya, coba tak cuma satu cek aja ya. ya. Satu kayaknya iya. Maksudnya jadi satu file. Aja Gimana? ya. Iya, jadi satu Satu file file aja oh kayaknya. ya. Sebentar, Kak. Soalnya kemarin tuh kan apa ada apa namanya? File pertama itu yang day one itu saya pisahin itu untuk yang pertemuan pertama aja. Terus habis itu saya kirim lagi yang full, maksudnya pertemuan satu dan pertemuan dua. Jadi itu satu file udah mencakup dua pertemuan itu Oh, tentang iya, listeningnya makasih ya, Kak ya. infonya. Oke, mungkin nanti bisa diceki-ceki lagi ya Kak Bala. Sambil kalau misal ada bagian yang bingung dari slide itu, namanya cuma slide ya. Misal perlu penjelasan lagi, coba lihat di YouTube-nya ACE Academy ya Kak ya. Di situ kayaknya udah diupload rekaman kelas yang pertemuan pertama dan kedua. Oke? Oke, Oke, makasih Kak Bala. Pertanyaannya mungkin membantu teman-teman yang lain juga. Oke, haha. Ya ampun, pertanyaannya aku
bingung. Sebentar ya. Jadi tadi Kak Via nanya, sebentar, tentang bagaimana